assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Langsung aja. Kali ini aku mau ajak kalian untuk mendaki Gunung Prau via Wates ya. Ini kita udah sampai di Temanggung ya. Keren banget kan view-nya. Hampir kelihatan semua gunung-gunung di Jawa Tengah. Sebelum sampai base camp, ini kita sempatkan untuk makan dulu. Nah, ini kita sampai base camp pukul 23 ya. Base camp Gunung Prau via Wates terletak di Desa Wates, Kecamatan Nonoboyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gunung Prau via Wates memiliki base camp yang cukup luas dan bersih. Fasilitas base camp pun juga sangat komplit, antara lain seperti tempat parkir kendaraan, tempat istirahat, toilet atau kamar mandi, mushola, tempat charger, warung, rental outdoor, dan lain-lain. Ini karena aku kesininya weekday, jadi lumayan sepi. Untuk suasana di dalam base camp seperti ini ya, cukup luas dan terdapat 2 lantai. Nah, sebelum kita istirahat, kita registrasi dulu, termasuk mengisi perlengkapan logistik juga. Untuk tiket pendakian 35.000 sudah termasuk fasilitas base camp seperti charger, parkir mobil 20.000 per malam, parkir motor 10.000 per malam, ojek malam 30.000, ojek siang 25.000. Ini kita istirahat dulu ya. Cuman aku nggak bisa tidur, jadi ya tiduran aja deh. Kalau kalian ada yang nggak bawa peralatan pendakian, di sini sudah ada persewaan alat-alat outdoor ya. Jadi setelah formulir registrasi dilengkapi, kita kumpulin lagi ya, sekalian bayar untuk biaya regisnya. Seperti biasa, kita ninggalin kartu identitas dan dapat penjelasan mengenai peta jalur pendakian Prau via Wates oleh petugas basecampnya. Ini dari basecamp ya. Basecamp saya pos saat itu jalannya kan beton. Nah, itu kalau jalan kaki sekitar 45 menit bisa dipercepat dengan naik ojek untuk kurangi 30 kalau malam. Kalau siang 25 itu sampai pos 1. Pos 1 saya puncak, jalannya masih tanah semua dan masih satu jalur ya Pak. Yeah. Untuk pos air, misal mbaknya mau ngisi air di atas pos 3 ini. Di atas juga ada petunjuknya juga. Untuk arah sinyal Pelawangan sampai Bukit Rindu. Oh ya. Nah, untuk semisal di atas ada apa-apa bisa di nomornya aja. Untuk estimasi waktu udah tertera di sini. Siap. Nah, untuk sebaliknya ada jenis pelanggaran. Mohon bisa ditaati dengan ketentuan tertentu untuk semua lingkup basecamp Gunung Prau. Siap. Ya. Terima kasih. Mantap, makasih Mas. Guys, ini kita mau berangkat. Kita lagi nunggu ojek dulu. Ini kita nunggu antrian ojeknya ya. Cuaca emang sedang dingin-dinginnya. Jangan lupa jaket sama sarung tangannya deh kalau kesini. Akhirnya giliranku juga ojeknya guys. Kita on the way. Dari basecamp jam 2 lewat 40 menit ya. Untuk jalur ojek, jalannya sudah aspal semua ya. Nanjak tapi nggak terlalu ekstrim sih. Kalau kalian mau jalan kaki juga bisa. Paling 40 menitan. Gunung Prau ini merupakan gunung non-vulkanik yang terletak di Jawa Tengah. Gunung ini secara administratif terletak di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Gunung Prau termasuk salah satu gunung medium karena memiliki ketinggian di antara 2.000 sampai 3.000 mdpl. Ketinggiannya sendiri 2.565 mdpl. Panorama geneng-geneng yang ada di Jawa Tengah bisa dilihat dengan jelas dari atas gunung ini. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Prau resmi yang bisa dipilih, yaitu jalur Wates, jalur Kali Lembu, jalur Dieng, jalur Patek Banteng, jalur Pranten, dan jalur Kenjuran. Kalian bisa memilih jalur yang paling mudah
jalur paling cepat atau jalur yang sepi. Setelah 5 menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pos 1. Makasih ya Pak. Tisuku tuh nih. Akan bener kan bagus ngeliat. Sampai di pintu rimba. Ini yang tahu Kak. Pak, mati aku sih. Ini saya cover ngurus lipstick loh. Sampai sini, kita nunggu teman-teman kumpul semua dulu ya. Mbak Lena nyorot kameranya. Mbak Lena, aku minta tolong hari ini. Tolong jangan banyak di shoot aku ya. Halo, ngomong. Suhu. Tunggu suhu. Nanti aku mau bikin ini yuk. Konten yang itu loh. Nanti Kak Andika sama Kak Ben dalam duluan, aku suhu, tunggu suhu. Dan nyusul ya. Sahur-sahuran. Setelah semua kumpul, ini kita berdoa dulu ya guys. Sebelum memulai trekking, melanjutkan pendakian menuju pos kedua. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat. Sehat. Sebelum kita mulai pendakian di Gunung Prau, alhamdulillah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Masuk. Apa nih? Prau. Cerah. Perahu puncak. Ini langsung deh. Balik ini sektor. Harus semangat toh. Perahu kan teriak puncak ya. Perahu puncak. Mbak, yang gini-gini nggak bikin. Jam 3, kita memulai perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Seperti biasa, kita jalannya santai aja. View di pos 1 ini keren banget ya guys. Tuh, gunung-gunung kelihatan semua. Malam aja sekeren ini. Apalagi kalau siang hari. Dua, tiga. Setelah foto-foto bentar, kita lanjut untuk perjalanan ya. Nggak tahu. Dari pos 1 ini, kita akan melewati area pepohonan yang dominan tertutup, hutan dengan trek yang tidak terlalu terjal, jalanan berupa akar dan tanah. Sangat disarankan untuk memakai sepatu saat musim hujan, karena jalanan menjadi licin ya. Ini cuaca dingin banget ya guys. Kalau berhenti lama-lama langsung kayak beku gitu tangannya. Untung vegetasi di pos 1 menuju pos 2 ini tertutup. Jadi agak mending lah dinginnya. Menurutku, untuk semua jalur Gunung Prau, emang treknya dominan tanah dan akar kayak gini ya.
Enggak ada lah. Ngantuk. Udah sana Om. Iya, gitu dong. 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di pos 2. Iya. Kembang ya enak sih. Di pos 2 kita foto-foto sebentar. Lalu lanjut perjalanan menuju pos 3. Untuk treknya hampir sama ya guys. Dominan tanah dan akar dengan medan tanjakan sedang. Di sini mulai banyak pohon-pohon besar ya. Tak kira tekan puncak. Wis tekan iki kok. Udah sempat ketipu ya. Senior. Senior jangan lihat sini senior. Nah. Dapat landai guys, bonus. Ini namanya bonus. Ada yang lewat bawah. Bapak itu kan jalannya tadi. Kan bonus sebentar. Lumayan. Mendekati pos 3, vegetasi sudah mulai terbuka ya guys. Dinginnya tambah terasa banget. Menurutku trek Gunung Prau via Wates ini paling banyak landainya sih guys. Jalurnya enak, cocok untuk pemula. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menitan, akhirnya kita sampai di pos ketiga. Di pos 3 ini terdapat shelter ya. Kalian bisa istirahat atau berteduh di sini. Dengan 2, 3. Tegal. Kok aku ngira yang boyo lali. Setelah foto-foto sebentar, kita lanjut lagi perjalanannya ya. Udara semakin dingin banget, anginnya juga kencang. Tapi kalau pakai HP ku jelek. Itu tadi sunrise-nya. Mana? Itu tadi pos 3. Belum. Bukan. Belum. Sunrise kan atas puncak. Ya nggak bisa sih sebelum Nanti saya nih. tak peluk. Aku mau pakai jaket mager. Aku juga. Nah, aku enggak kalau pakai jaket. Enak gini. Ih, landai. Soalnya pakai sarung lengan panjang. Pos apa ini air? Ih, ngisi nggak? Aku enggak, masih ada banyak. Airnya dingin nggak? Dingin lah gila. Tuh kak. Nek anget yang guci. Isi aja. Di sini terdapat pos air ya. Nggak apa-apa. Salah. Bisa kak. Gua terus. So.
Kak Ayas. Kak Ayas. Trek kesukaanmu. Selain treknya yang mulai bervariasi, jalur pos 3 menuju Bukit Rindu ini juga memiliki view yang menakjubkan ya guys. Karena di sini vegetasi sudah mulai terbuka, jadi view gunung-gunung juga terlihat keren banget. Guys, ini aku sendirian ya. Gak ada satu orang pun. Nih, udah mulai terbuka ya viewnya. Vegetasinya juga udah mulai terbuka juga. Oke, kita lanjut menuju ke sunrise camp. Jalannya lumayan ya guys, nggak terlalu nanjak, treknya juga enak juga sih, cocok buat pemula. Oke, semangat. Ini yang dinamakan jalur landai. Masya Allah, indah banget ya. Ingin berlama-lama di sini menikmati view, tapi nggak kuat dinginnya. Kalau berhenti lama-lama, nah, ini kita ketemu persimpangan menuju Bukit Rindu ya. Bukit Rindu ini merupakan tempat bertemunya jalur Wates dan Igir Meranak. Perkiraan waktu tempuh sekitar 15 menit dari pos 3 dengan melewati tangga cinta. Apakah yang kita lewati tadi adalah tangga cinta? Guru. Guru jangan lihat sini, guru. Masya Allah, sampai sini view Gunung Sindoro terlihat jelas ya. Keren banget. Ngantuk? Sama. Sunrise-nya mulai terlihat tuh. Dari Bukit Rindu, kita lanjutkan perjalanan menuju Sunrise Camp Lawangan ya. Treknya masih sama aja seperti ini. Tetap April lah. Number one. Jam 5 lebih 15 menit, kita sampai di Sunrise Camp Pelawangan ya. Di sini terdapat pepohonan besar.
Di Sunrise Camp Lawangan ini, kita berhenti lumayan lama ya. Kita nikmati dulu keindahan matahari terbit kali ini. Iya, cantiknya. Oke, tahukah dirimu? Tahukah? Di sini kita foto-foto sama bikin video dulu ya guys. Duh, aku nggak bisa pakai backsound ini karena kalau pakai backsound itu diklaim hak cipta sama YouTube-nya. Ini kita kasih backsound mandiri aja ya. Backsound manual. Tahukah dirimu? Tahukah hatimu? Aku merindumu, tetapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Haruskah kau beri kesempatan? Aku nggak hafal guys. Masya Allah, view-nya cakep banget guys. Aku nyesel banget nih baru tahu jalur Wates sekarang. Kenapa nggak dari dulu? Padahal jalurnya ya menurut aku tuh mudah. Terus tracknya juga cukup banyak landainya. View-nya Masya Allah keren. Apalagi di pos 1 tadi tuh kelihatan semua gitu loh guys. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, Merapi, Gunung Ungaran, itu kelihatan semua. Baru sampai sini aja kita tuh udah seneng banget ya guys lihat view-nya. Masya Allah, indah banget. Karena udah memasuki musim kemarau, jadi udara tuh dingin banget. Kalian jangan lupa bawa sarung tangan ya guys. Karena teman-teman aku ini mereka nggak bawa sarung tangan. Alhasil kedinginan. Oke, good. Nice. Nah, selain Sunrise Camp Lawangan ini, di atas lagi itu juga ada Sunrise Camp Cemoro Tunggal ya guys. Di sana kita juga bisa menikmati view matahari terbit dan juga bisa ngecamp juga di sana. Baru setelah Cemoro Tunggal naik lagi kita bakal ketemu Sunrise Camp yang utama Gunung Prau dengan ketinggian 2565 mdpl. Itu termasuk Sunrise Camp terbaik untuk mendirikan tenda ya guys. Di situ juga Sunrise Camp utama dari Gunung Prau via Patak Banteng. Nah, dari Sunrise Camp itu kalau kalian mau ke puncak, kalian tinggal jalan aja sekitar 20 sampai 30 menitan. Nanti kita bakal melewati sabana, terus kayak bukit-bukit gitu, tuh yang banyak bunga daisinya. Nah, kalau kali ini rombongan aku ini kebetulan hanya sampai di sini aja ya guys. Karena ini teman-teman pada ngantuk semua. Jadi kita putuskan untuk turun. Sebelum turun ini kita makan dulu, minum dulu, dan ada beberapa temen yang tidur dulu di sini guys, saking ngantuknya. Gak apa-apa ya. Next kita bakal kesini lagi sampai di Sunrise Camp dan puncak.
Maju neh. Terus. Up. Yo, madep rene. Untuk estimasi pendakian Gunung Prau via Wates ini kurang lebih 3 jaman ya guys. Kalau kalian bisa sampai puncak mungkin 3,5 jaman lah. Yo. Setelah istirahat, makan, dan foto-foto, ini jam 9-an kita putuskan untuk turun. Itu loh Kak tulisannya. Apa kan kan. Enggak. Iya, tapi yang sunrise camp yang aku maksud bukan yang ini. Jadi ada lagi, Kak. Nah, ini yang dinamakan Bukit Rindu ya guys. Masya Allah, keren banget. Ini tuh pertemuan jalur dari Wates sama Igir Meranak ya guys. Kalian di sini wajib berhenti sih karena view-nya secakep ini. Tuh gunung-gunung kelihatan semua. Ditambah cuaca cerah kayak gini. Spot viral tuh, Kak, ini. Mau Kak? Mau? Dari belakang. Yuk. Selesai ini aku YouTube dulu ya, bentar ya. Bentar nih, ketua diliatin dulu. Halo ketua. Kak Rina. Wow, amazing guys. View-nya cakep banget. Kita lanjut ya guys.
Yuhu, Pak Guru. Invent terus aku. Kenang-kenangan. Loh, Kak Rina, kirain udah sampai jauh. Ngomong sepi. Guys, ini tuh kayaknya ada flying fox deh. Ini flying fox bukan sih? Kalian lihat enggak ini? Ini ada tali nih. Nih. Iya kan? Iya. Untuk perjalanan turun ini aku juga santai aja ya guys. Jadi aku benar-benar menikmati setiap sudut Gunung Prau Via Wates ini. Menurutku sih termasuk jalur terindah Gunung Prau yang pernah aku lewati sih guys. Nggak tahu ya kalau menurut kalian. Coba deh kalian ceritakan pengalaman kalian di Gunung Prau via mana dan seperti apa guys keindahannya. Pastinya sih indah ya. Cuman bagiku Via Wates ini dapat paket komplit sih guys. Dari jalurnya yang ramah untuk pemula, terus juga banyak fasilitasnya, termasuk base camp yang bersih, toiletnya banyak, bersih. Terus juga di perjalanan kita menemukan mata air. Terus view-nya juga lengkap, kelihatan Sindoro Sumbing dan lain-lain di perjalanan. Pokoknya keren banget sih. Kalian wajib cobain lewat sini guys. Sing wingi ilang kok. Ilang loro kacamataku sing wingi ambek sing kotak. Turun sekitar 2 jaman. Ini kita akhirnya sampai di pos 1 ya guys. Nih lihat nih, pos 1 view-nya keren banget. Ini aku juga lama-lama di sini ya buat nikmati pemandangan. Dan ternyata di pos ojeknya ini itu sepi ya guys, nggak ada kang ojeknya.
Jadi kita harus menghubungi pihak ojek dulu di nomor yang tertera di pos ojeknya ini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. Ini aku turun dulu ya guys. Masya Allah, ini view-nya memang memanjakan mata sekali. Oke guys, untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata atau informasi yang salah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye-bye.